karena 8 orang, hitung kelipatan 3 aja. Nanti hitungannya berkelanjutan, nggak usah mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Setiap kelipatan 3 menyebutkan satu kalimat yang sudah dipelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Bisa? Insya Allah. Bisa kita mulai? Ini melatih konsentrasi ya. Oke. Saya belum sadar aset sekolah. 1 part. Karena kita sudah 4, 5. Menjalin kolaborasi. 6, 7, 8, 11. Budaya positif. 13. 14. Disiplin. pada hari ini, yaitu calon guru penggerak dapat menghasilkan rencana kerja 1 tahun untuk pengembangan sekolah yang berpihak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah. Ini adalah rencana tujuan Lokakarya kita pada hari ini adalah supaya Bapak Ibu bisa menghasilkan suatu program DP. Kemudian sesi yang ketiga membuat rencana program sekolah. Yang keempat, di mana posisi saya sekarang. Yang kelima, mengambil pelajaran, lakukan perbaikan. Yang keenam, rencana penguatan kompetensi diri yang Ibu sudah lakukan di sekolah kemarin terkait kompetensi dari CGP Bapak Ibu sendiri, kemudian kompetensi dari kepala sekolah mewakili rekan guru dan juga siswa. Hari ini kita akan mengembangkan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru penggerak saja. Terus yang terakhir, tindak lanjut dan penutup. Lokakarya kita hari ini ada 7 sesi, mungkin nanti akan selesai jam 15.30 atau 15 seperti lokal 5 kemarin. 15. Terus lanjut. Ini ada kesepakatan kelas, mungkin Bapak Ibu bisa memberi saran ide apa-apa saja kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan pada hari ini supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Saya bacakan kembali. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, berperan aktif dalam diskusi. Yang ketiga, mengangkat tangan ketika ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Yang keempat, saling menghargai sesama peserta. Yang kelima, minta izin ketika keluar ruangan, HP disilentkan. Yang terakhir, menjaga kebersihan bersama atau menjaga. Sesi materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Enel Marzia. Kepada Ibu dipersilahkan, yaitu berbagi tujuan program sekolah. Hari ini kita akan menentukan tujuan program sekolah atau rencana pengembangan sekolah yang berpihak kepada murid. Sebelum itu, Bapak Ibu diminta untuk membagi cerita tujuan program pengembangan sekolah yang telah Bapak Ibu rencanakan di sekolah masing-masing kepada rekan-rekan yang lainnya. Ya, di sini Bapak Ibu diminta untuk membayangkan bagaimana harapan Bapak Ibu tentang tujuan program untuk 1 tahun ke depan, atau bagaimana mimpi Bapak Ibu untuk sekolah Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu yang bisa membantu Bapak Ibu untuk membayangkan murid-murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan. Dan yang kedua, kepala sekolah dan gurunya akan seperti apa. Yang ketiga, lingkungan belajar sekolahnya seperti apa. Dan yang keempat, warga sekolahnya termasuk orang tua seperti apa. Sekarang Bapak Ibu diminta untuk memvisualisasikan tujuan program Bapak Ibu ke dalam kertas plano untuk membayangkan rencana Bapak Ibu untuk Gambar. Ini dedikasikan Bu, kami satu orang dua orang satu plano ya. Kalau ada yang mimpinya sama seperti kemarin, Ya, boleh satu. Aduh, Ibu nggak bisa gambar gimana ini? Gambarnya tidak harus mesti bagus Bapak Ibu. Yang terpenting bisa menggambarkan tujuan program Bapak Ibu untuk 1 tahun ke depan. Tidak harus bagus. Aduh,
nyerah lah kalau gambarnya. Yang mana ini? Gak apa-apa deh. Yang lain Saya coret aja. Yang intinya kan bisa menggambarkan apa tujuan program Bapak Ibu nanti ke depan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lali pneumonia, Bu. Saya Ahmad, saya guru di SMP Negeri 4 Pintu Widodayo, tempatnya ada di Desa Blangkang. Di sini saya punya impian 1 tahun ke depan, bahkan ada juga yang sudah terlaksana, tapi harapan saya konsisten atau istiqomah. Jadi saya awali dari gerbang sekolah saya. Saya menerapkan sistem 5S, artinya setiap tiket itu menyambut muridnya dengan salam, senyum, sapa. Selanjutnya masuk ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah saya alhamdulillah sangat bijaksana. Beliau adalah seorang YouTuber juga, sama dengan saya. Jadi termasuk juga konten kreator. Jadi di sini tujuan kami sama, visi misi kami sama, aktif di media sosial. Selanjutnya masuk ke ruang guru. Harapan saya sampai ke ruang guru, apapun permasalahan guru itu di rumah, mungkin masalah keluarga, anak atau yang ada, sampai ke sekolah hilang. Karena sambutan dari guru-gurunya yang salah, assalamualaikum ibu, apa kabar ibu, jadinya yaitu harapan saya masuk ke ruang guru. Kemudian guru yang paham dengan bahan pembelajaran yang beliau akan masuk ke kelas, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya mereka apa namanya itu Bu, kolaborasi, iya, masuk ke ruang kelas. Setelah itu siswa sampai di ruang kelas, siswanya akan merasa nyaman. Kenapa? Karena gurunya itu berpihak kepada muridnya. Apa yang diinginkan oleh murid, minat bakat apa yang dia inginkan, maka guru akan menerapkan gaya belajar yang berdiferensiasi. Jadi siswa nyaman, siswa bahagia, tidak terbeban. Kemudian sampai di lapangan, kami punya lapangan, ada lapangan bola, ada lapangan voli. Jadi sampai anak itu belajar dengan juga bermain dengan suasana yang pepohonan yang rindang dan juga area taman yang luas yang dipenuhi dengan tanaman yang selama ini kami laksanakan proyek kelima kami, menanam pohon adalah menanam kebaikan. Jadi anak-anak juga tidak terbeban, tapi memang motivasi dari dirinya untuk melaksanakan
Kami punya wifi ya, punya internet yang jaringannya sangat kuat. Jadi di sini anak-anak saya itu saya bimbing membuat setiap tugasnya itu adalah presentasinya dalam bentuk Canva. Jadi saya bimbing mereka bagaimana supaya presentasi itu menggunakan teknologi yaitu di aplikasi Canva. Jadi itu juga sudah dijalankan dan harapan saya semoga konsisten ke depannya. Nah, kemudian di sini mungkin ada beberapa aspek yang sudah saya jelaskan. Kemudian cita-cita saya, harapan saya lagi, intinya adalah saya ingin memiliki murid itu yang berkualitas, agamis, berakhlak mulia, kemudian memiliki kepribadian yang betul-betul bisa menjadi contoh bagi yang lain. Ada perbedaan antara orang yang bersekolah dan orang yang tidak bersekolah. Itulah harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, dari kenapa? Ini kan hasilnya kan ilahi. Ya, artinya pertama ini warga sekolah. Inilah dulu kerjasama di lingkungan sekitar sekolah sehingga apa program dan tujuan yang akan kita laksanakan di sekolah itu dipercaya. Ya, dan membangun situasi sekolah itu juga warga sekolah keadaannya. Kalau warga sekolahnya tidak senang dengan keadaan sekolah itu bisa berantakan seperti apa kita tahu. Nah, jadi hal seperti itu menurut saya yang di awal lebih baik dan poin nomor 4 menjadi urutannya. Dan selanjutnya adalah kerjasama guru di sekolah. Kerjasama sekolah guru. Intinya kalau di dalam guru ini kita juga itu berkolaborasi ya, diskusi program-program hal-hal bermasalah untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mensejahterakan murid. Intinya membuat murid itu bahagia setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi ajaran kita. Nah, Bapak Ibu, di akhir ini hasil yang sebagai program yang ini tadi. Kalau ini perasaan saya duluan terbalik. Alhamdulillah. Jadi saya harapkan, tapi nggak apa-apa. Ini kan program saya di sekolah. Oh ya, mimpi. Ya. Mimpi. Mimpi harus tinggi-tingginya, Pak. Ya, kan tidak inilah hasil dari kita membuat murid itu bahagia dan senang. Ya, bukan berarti bahagia dia mendapatkan piala itu dia ilustrasi. Artinya dia mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi dari negara. Murid itu adalah benih, ya, benih-benih yang kita tabur, ya, artinya kita pupuk, kita rawat. Nah, jadi insya Allah akan memberikan keberhasilan. Jadi mungkin hanya itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan gak berbeda sama aja itu saya. Jadi murid impian saya menginginkan murid itu punya kreativitas tinggi, bakat minat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anak-anak mampu berkreativitas sesuai dengan zaman dan bakat mereka. Jadi bakat mereka ini, potensi mereka ini akan bisa tercapai kalau ada kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah. Di kepala sekolah dan guru mereka menjalankan visi-misi yang ada di sekolah. Dengan apa mereka jalankan? Yang tertera di laporan pendidikan yang dituangkan dalam program-program sekolah yang dijalankan secara berkolaborasi. Kalau mimpi saya insya Allah kepada Ibu bukan mimpi saja, tapi mimpi ini merupakan sebuah program yang akan saya lakukan ke depan. Dan insya Allah program-program ini juga sudah kami lakukan dari tahun ke tahun. Jadi impian harapan yang saya tunjukkan ini adalah bukan sekedar mimpi, tapi memang yang akan kami laksanakan ke depan. Jadi yang pertama mimpi saya tadi mampu membangkitkan anak-anak yang kreativitas, berkarakter, ya, dan memiliki wawasan global sesuai dengan visi-misi sekolah kami. Itu terlaksana dengan program-program yang ada di masing-masing guru. Di sekolah kami kebetulan program-program itu diajukan per awal semester Bapak dan Ibu. Semua guru-guru diajukan, biasanya yang merevisi program itu adalah kepala sekolah dengan wakil kurikulum, kebetulan saya sendiri. Apa yang akan diajukan oleh guru, wali kelas atau pemegang job masing-masing yang kemudian akan diarahkan ke arkas yang ada di dana bos atau dana komite. Jadi program apa yang akan mimpi apa yang akan saya programkan
Dengan adanya kolaborasi guru, di sini kepala sekolah apa perannya? Dia sebagai fasilitator ketika ingin mengembangkan bakat minat yang ada di guru. Guru akan berpotensi kalau guru itu mau mengembangkan bakatnya, mengembangkan pengembangan dirinya, tidak hanya menunggu dari kepala sekolah, tidak hanya menunggu dari guru-guru senior, tapi mampu dia mengkreativitaskan dia masing-masing. Jadi di sekolah kami juga sudah ada 1 minggu 1 aksi nyata dari komunitas kami yang ada di sekolah, yang tujuannya masing-masing guru ini akan menciptakan larinya lagi ke murid tadi. Bagaimana kita mengajukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat murid. Alhamdulillah dengan ada PMM, biaya kinerja PMM, sekitar 50% supervisi atau observasi yang kami lakukan karena saya sebagai wakil kurikulum sudah hampir melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan alhamdulillah anak-anaknya juga sudah mulai bisa mengikuti kurikulum merdeka sesuai dengan bakat minat yang mereka ajukan. Kemudian itu akan bisa tertuang kalau lingkungan sekolah itu merasa nyaman. Nyaman dari segi kondusif, nyaman dari segi rindang seperti yang Ibu Sobrida katakan tadi, juga dengan sarana dan fasilitas. Sarana memang bukan pendukung, tetapi sarana yang ada di sekolah harus menjadi aset utama dalam kita mengembangkan bakat dan minat anak. Anak-anak di sini kalau dilihat di anak-anaknya ada komputer, ada laptop. Kenapa komputer dan laptop itu saya gambarkan? Karena IT sekarang ini Bapak dan Ibu tidak bisa dibendung. Kebetulan sekolah kami memang alhamdulillah sudah punya WiFi. Ya, dan hasilnya kreativitas anak-anak itu melebihi kami guru. Kami berbangga. Tetapi apa yang akan difilter oleh guru dan kepala sekolah? Ada memfilter bagaimana mereka itu menggunakan IT. IT ini tidak ke jalan yang ke kiri, tetapi lebih mengembangkan ke kreativitas mereka masing-masing. Kemudian di lingkungan ini juga, di lingkungan bakat minat yang ada di anak-anak, kemampuan yang ada di anak-anak bisa terrealisasi kalau sekolah itu bekerja sama dengan UDI, bekerja dengan universitas lain. Kalau kata kami kebetulan SMA, juga bekerja sama dengan instansi terkait. Contoh di P5 di tempat kami ada itu Serewangi. Nah, anak-anak di P5 bisa kita ajak ke dunia industri atau di sawit di Haji Subar. Nah, tanpa adanya kerjasama dengan industri, dengan UDI, dengan instansi terkait, dengan fasilitas yang ada, ini tidak tercover bagaimana maunya si anak. Anak-anak beragam keinginannya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kalau saya paling mendukung satu lagi adalah orang tua. Peran saya seperti yang Ibu Sobrida katakan bermula dari saya sebagai wali. Saya menyekolahkan anak-anak saya kebetulan semua boarding. Dari 3 yang sudah boarding berangkat, apa pengalaman yang saya ambil? Pengalaman ketika saya menjadi orang tua itu yang saya terapkan di dalam program yang ada di sekolah. Apapun program di sekolah tanpa ada dukungan orang tua 0%. Saya yakin. Pengalaman saya ketika anak kami yang berada di boarding kekurangan dana sekolahnya, masing-masing wali dengan bersukarela menyumbangkan dananya demi keberhasilan program. Dan itu saya bawa dalam program saya di sekolah kami. Setiap tahun untuk anak kelas 3 kami memberikan 1 keterampilan. Kalau tahun kemarin itu kebetulan pengembangan bakso dengan berbagai macam varian. Tahun ini adalah kecantikan dasar dan listrik. Dan itu idenya yang ada dari anak-anak kami bawa, kami salurkan ide anak-anak itu melalui program yang ada di sekolah di bagian saya. Kebetulan dalam peningkatan anak-anak dirapatkan di pertama sekali dengan wali. Setuju walinya kita angkat. Kalau walinya tidak setuju, apa yang didiskusikan bagaimana maunya si anak. Kalau tidak bisa yang sesuai harapan kita, minimal anak paham dasar. Nah itu. Kemudian program-program ini alhamdulillah impian saya ini memang sudah tercapai Bapak dan Ibu, dan impian ini akan saya tetap berjalan ke depannya dengan bagaimana saya mewujudkannya. Tetap program itu tetap harus dibicarakan di anak-anak, di wali, di perwakilan wali, bahkan guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah biasanya dengan program yang ada, dengan membahas kekuatan dan kelemahan, mana yang prioritas itu yang selalu didulukan. Alhamdulillah kalau sekolah kami
itu bisa diunggulkan. Itu saja mungkin dari saya Bapak dan Ibu. Jadi impian saya sekali lagi ingin menghasilkan anak-anak yang punya kreativitas tinggi sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan zaman. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.